بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin, jamaah subuh, jamaah Masjid Al-Ma'arij, rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berkumpul karena Allah, mempelajari, mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan tema kita pada subuh hari ini, yaitu Allah adalah maha kaya, Allah maha mencukupi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu hadis yang panjang pada al-hadis yang ke-24 dari kitab atau dari kitab Arba'in An-Nawawi. Hadis Arba'in An-Nawawi, yaitu hadis qudsi an Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu an. Dari Abu Dzar Al-Ghifari, semoga Allah meridhoinya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala, yang dimana diriwayatkan dari Rabbnya tabaraka wa ta'ala, annahu qala, bahwasanya dia bersabda, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya aku haramkan kezaliman pada diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu, dan aku jadikan zalim itu haram di antara kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang sesat, kecuali orang-orang yang aku beri hidayah. Fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku akan memberikan hidayah atau petunjuk kepada kalian. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu, wahai hamba-hambaku, kalian semua adalah orang yang lapar, kecuali orang yang aku beri makan. Fastat'imuni ut'imkum, maka mintalah makan kepadaku, maka aku akan berikan makan kepada kalian. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum, wahai hamba-hambaku, kalian semua adalah orang yang telanjang, kecuali orang yang aku beri pakaian, maka mintalah kepadaku pakaian, maka aku akan berikan pakaian kepada kalian. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wahai hamba-hambaku, kalian adalah orang-orang yang berbuat salah, baik itu di malam hari maupun di siang hari. Wa ana aghfiruz dzunuba jami'an, tetapi aku mengampuni dosa-dosa semuanya. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah ampun kepadaku, niscaya aku akan ampuni bagi kalian. Ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan sampai memberikan mudarat kepadaku,
walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Kalian juga tidak akan sampai memberikan manfaat kepadaku. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Wahai hamba-hambaku, sekiranya orang yang pertama dan terakhir dari kalian, dari golongan jin dan manusia, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Mereka semuanya seperti hamba seorang laki-laki yang paling bertakwa hatinya. Hatinya adalah seperti orang yang paling bertakwa di antara kalian. Ma zada dzalika fi mulki syai'a. Itu tidak memberikan nilai tambah pada kekuasaanku, pada kerajaanku. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Sekiranya orang yang pertama dan terakhir dari golongan jin dan manusia, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum. Mereka semua seperti orang yang hatinya paling buruk, paling jahat di antara kalian. Ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Yang demikian itu tidak mengurangi kerajaanku sedikit pun. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Wahai hamba-hambaku, sekiranya orang pertama dan terakhir dari golongan manusia dan jin, qamu fi sa'idin wahid. Mereka berada di satu lembah. Fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu. Kemudian masing-masing dari mereka meminta semuanya. Maka aku akan memberikan semua apa yang mereka minta. Mana qasa dzalika mimma indi, dan itu tidak mengurangi apa yang aku miliki, illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra, melainkan seperti berkurangnya jarum apabila dimasukkan ke dalam lautan. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya dia adalah amalan-amalan kalian yang aku berikan, yang aku hitung bagi kalian. Summa uwaffikum iyaha, kemudian aku beri balasan daripada amalan-amalan tersebut. Faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan, mendapatkan keleluasaan untuk melakukan kebaikan, maka hendaknya dia memuji Allah. Wa man wajada ghaira dzalik. Namun apabila ia mendapatkan sebaliknya, fala yalumanna illa nafsahu, maka janganlah ia mencela melainkan mencela dirinya sendiri. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam nomor hadis 2577. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dari jalan Sa'id bin Abdul Aziz, dari Rabi'ah bin Yazid, dari Abu Idris Al-Khawlani, dari Abu Zar, sahabat Abu Zar radhiyallahu an, yaitu hadis yang sangat agung, yang kedudukannya sangat tinggi, makna-maknanya sangat besar, dan dia mencakup kalimat-kalimat jawami'i kalimihi, termasuk jawami'ul kalim, yaitu kata-kata atau kalimat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki makna yang sangat mendalam. Dalam hadis yang panjang ini kita akan merangkum beberapa poin. Ya, paling tidak kita akan mengambil 9 poin dari hadis ini. Yang pertama yaitu qaulu Abi Zar, ucapan dari Abu Zar, fima yarwi an rabbihi azza wa jalla, yaitu apa yang diriwayatkan dari Tuhannya azza wa jalla. Yang dimaksud dalam hal ini adalah anna hadzal hadis minallahi subhanahu wa ta'ala, bahwasanya hadis ini adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad sama ba'dul ulama hadzal nau', dan sebagian ulama menyebutkannya ya dengan hadis qudsi.
wa arrafuhu bi annahu ma yunkiluhu an-nabiyyu an rabbih. Dan mereka mendefinisikan bahwasanya yang dimaksud dengan hadis qudsi adalah yang dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Rabb-nya selain Al-Qur'an. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, para ulama mengatakan bahwasanya lafaznya dari sallallahu alaihi wasallam, adapun maknanya maka dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini disebut dengan hadis qudsi yang diriwayatkan dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lafaznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan maknanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku. Ini adalah kalimat yang menunjukkan, kalimat yang memberikan penjelasan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencegah dirinya untuk berbuat zalim, mencegah dirinya melakukan kezaliman terhadap hamba-hambanya. Ini semua karena kesempurnaan keadilan Allah Subhanahu wa taala, karena kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu keadilan adil yang seadil-adilnya, yang tidak menzolimi siapapun, tidak menzolimi satu pun dari hamba-hambanya. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 40, innallaha la yazlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak melakukan kezaliman walaupun sebesar biji zarrah. Ya, sedikit pun Allah tidak melakukan kezaliman. Ya, An-Nisa ayat 40. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyebutkan tidak melakukan kezaliman kepada siapapun sebesar sebiji zarrah pun, fa kaifa yakhaful 'abdu mimma huwa asyad. Bagaimana mungkin seorang hamba itu khawatir atau takut yang lebih besar daripada itu? Ya, takut akan Allah berbuat zalim lebih besar daripada sebiji zarrah. Ya, yang sebiji zarrah pun Allah mengharamkan bagi dirinya untuk berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya ada rasa aman terhadap hamba yang diberikan atau diperlakukan secara zalim oleh orang lain. Wa an ya'lam annahu amama hukmin adlin, dan dia mengetahui, meyakini bahwasanya dia berada di posisi berhadapan dengan hakim yang sangat adil, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang tidak pernah melakukan kezaliman kepada siapapun dari manusia. Qala azza wa jalla, Allah berfirman dalam surah Qaf ayat 29, wa ma ana bidzallamin lil 'abid, dan sungguh aku tidak melakukan kezaliman kepada hamba. Di dalam ayat yang lain surat Ali Imran ayat 108 Allah berfirman, wa mallahu yuridu zulman lil 'alamin, dan sungguh Allah tidak menghendaki kezaliman, melakukan kezaliman terhadap semesta alam. Kemudian Allah juga menjelaskan dalam surah Ghafir ayat 31, wa mallahu yuridu zulman lil ibad, dan sungguh tiadalah Allah ingin melakukan kezaliman terhadap hamba-hambanya. Semua ayat-ayat tersebut menjelaskan dan menguatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan kudratnya, dengan kemuliaannya, dan dengan keagungan kerajaannya tidak melakukan kezaliman walaupun seberat zarrah pun terhadap siapapun. Nah, kemudian siapapun yang mentadaburi nas-nas ini, maka dia akan mendapatkan bahwasanya ini menjadikan atau menguatkan keyakinannya bahwasanya Allah
adalah yang maha adil, yang tidak ada seorang pun dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula bahwasanya Allah memberikan balasan kepada hamba-hambanya di dunia dan akhirat. Sebagaimana dalam hadis sahih, innallaha la yazlimu mu'minan hasanatan yu'ti biha fid dunya. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi seorang mukmin berupa kebaikan yang diberikan kepadanya di dunia, wa yujzi biha fil akhirah, dan memberikan balasan kepadanya di akhirat. Ya, ketika seorang beriman melakukan kebaikan di dunia, maka Allah akan memberikan balasannya juga di akhirat. Wa ammal kafir fayut'im bihasanati ma 'amila biha lillahi fid dunya. Adapun orang kafir, dia akan merasakan kebaikan apa yang pernah ia lakukan, tetapi sebatas di dunia, hatta idza afdha ilal akhirah, sehingga apabila ia sampai di akhirat, lam takun lahu hasanah, maka dia tidak memiliki kebaikan yang harus dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, karena balasannya disempurnakan di dunia karena tidak memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena di antara syaratnya pada akhirat adalah yaitu iman. Syarat mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa kebaikan di yaumul qiyamah, di akhirat, adalah al-iman kepada Allah. Dan di antaranya juga bahwasanya Allah memberikan hitungan kepada seorang hamba berupa kebaikan-kebaikan. Fala tudi'ul 'alal 'abdi hasanatun ya'malha. Maka Allah tidak menyia-nyiakan kepada seorang hamba berupa kebaikan yang ia lakukan, walau qallat, walaupun amalan atau kebaikan itu sedikit. Walau kanat zarrah, walaupun itu sekecil zarrah. Sebagaimana dalam surah Az-Zalzalah Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapapun yang melakukan amalan kebaikan sebesar atau seberat biji zarrah, yarahu, maka dia pasti akan mendapatkannya. Wa min karamihi, dan di antara kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, annahu idza 'amila al-'abdu sayyi'atan, apabila seorang hamba melakukan satu keburukan, ihtasabaha sayyi'atun wahidah, maka dia dihitung satu saja daripada keburukannya. Wa idza 'amila hasanah, berbeda apabila ia melakukan kebaikan, maka Allah membalasnya dengan 10 kali lipat. Ya, 10 kali lipat. Tetapi ketika melakukan keburukan, Allah membalasnya atau menghitungnya dengan satu keburukan. Tetapi ketika seorang hamba melakukan kebaikan, maka Allah akan memberikan ganjaran dengan 10 kali lipat. Sebagaimana firman-Nya, "Man 'amila sayyi'atan fala yujza illa mislaha." Siapa yang melakukan keburukan, maka dia tidak dibalas kecuali semisal daripada keburukannya. Wa man 'amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min, dan barang siapa yang melakukan amal soleh dari laki-laki maupun perempuan dan dia adalah orang mukmin, fa ulaika yadkhulunal jannata, maka mereka itulah orang-orang yang akan memasuki surga, yurzaquna fiha bighairi hisab, dan mereka diberikan rezeki pada surga tersebut tanpa ada batasannya, bighairi hisab, ya, tanpa ada hitungannya. Artinya balasan rezeki yang Allah berikan itu tak terhingga banyaknya. Al-Qur'an surat Ghafir, ya, surat Ghafir ayat ke-40. Dalam ayat ini, fasayyi'atu la yudha'ifuha, adapun keburukan Allah tidak melipat gandakannya. Bal yujza sahibuha bimisliha, tetapi dibalas sesuai dengan kadar daripada keburukannya itu, semisal dengan keburukan yang ia lakukan. Berbeda dengan kebaikan, maka pelaku atau yang melakukan kebaikan akan diberikan balasan dengan surga. Dan di antara keadilan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya,
wa ma kunna mu'adzibin, tidaklah kami mengazab suatu kaum hatta nab'atsa rasula, sehingga kami utus seorang rasul kepada mereka. Ya, dalam surah Al-Isra ayat 15. Artinya Allah tidak menyiksa seseorang dari hambanya yang dimana apabila risalah belum sampai kepadanya. Ya. Baik di zaman Nabi atau di antara di zaman umat-umat yang lain. Tetapi jika belum sampai dakwah kepadanya dan tidak sampai kepadanya apapun berita tentang risalah kenabian, maka Allah tidak mengazabnya sebagaimana firman-Nya, wa ma kunna mu'adzibin, dan tidaklah kami menyiksa suatu kaum sehingga kami utus kepadanya rasul, seorang rasul. Nah, jadi permasalahan atau perkara yang kedua adalah Allah mengharamkan kezoliman pada dirinya, ya. Maka di antara keadilan Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara apa yang Allah perbuat adalah mencegah berbuat zolim kepada seseorang, kepada makhluknya sebesar biji zarrah pun. Ya, sehingga seorang hamba tidak perlu takut apabila dizolimi, atau tidak perlu khawatir Allah akan menzoliminya lebih dari itu, karena Allah mengharamkan bagi dirinya sekecil apapun itu, Allah haramkan bagi dirinya. Kemudian poin yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil, yang mengharamkan atas dirinya kezoliman, kemudian dia haramkan kepada hamba-hambanya. Dan sesuai firman-Nya, wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu, dan aku jadikan zalim itu haram di antara kalian, fala tazalamu, maka janganlah kalian saling berlaku zalim atau jangan saling menzalimi. Wa qad tawa'ada 'ala zulmi faqala ittaqu zulmah. Kemudian Allah telah mengancam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan ancaman agar menjauhkan diri dari berlaku zalim, sebagaimana sabdanya, ittaqu zulma, takutlah kalian untuk berbuat zalim. Fa inna zulma, karena sesungguhnya kezaliman itu zulumatun yaumal qiyamah. Satu kezaliman itu nanti akan menjadi kezaliman atau kegelapan pada hari kiamat. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Takutlah kalian terhadap kezaliman, karena sesungguhnya kezaliman itu merupakan kezaliman pada hari kiamat. Fa zulmu haram, maka zalim itu hukumnya haram. Wa zalim akibatuhu alimatun fid dunya wal akhirah, maka pelaku atau yang melakukan kezaliman akibatnya adalah diberikan kepedihan, diberikan siksa di dunia dan di akhirat. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, ma min zambin ajdaru an yu'ajjilallah. Ya. Tidaklah dosa yang disegerakan oleh Allah kepada pelakunya di dunia, ya, dan di akhirat seperti al-baghi, ya, al-baghi atau berbuat kejahatan, wa huwa zulm, yaitu kezaliman. Al-baghi huwa zulm, yaitu melakukan kezaliman. Tidak ada sesuatu yang disegerakan siksanya di dunia sebelum di akhirat melebihi daripada perbuatan zalim. Wal mazlum da'watu tuftahu lahu abwabus sama. Adapun orang yang terzalimi, itu doanya dibuka selebar-lebarnya sampai kepada pintu-pintu langit. Ya, doa-doanya langsung naik ke langit. Yaqbaluha Allah, Allah mengabulkan, menjawab doa-doa dari orang-orang yang terzalimi. Walau kanal mazlumu fajiran, sekalipun orang yang dizalimi itu orang yang fajir, asian, orang yang berbuat maksiat,
tetapi ketika dia berdoa karena asbab dizolimi, maka Allah akan mengangkat doanya. Allah akan mengabulkan doa walaupun dia adalah pelaku maksiat. Ya. 6. Jadi doa orang yang terzolimi itu tidak ada pembatasnya, namun dia langsung sampai ke langit dan Allah mengabulkannya. Maka sesuai dengan hadis Rasulullah, takutlah kalian terhadap kezoliman, karena dia akan menjadikan kezoliman-kezoliman atau kegelapan-kegelapan kelak pada yaumul qiyamah. Kemudian yang keempat, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai hamba-hambaku, kullukum dhalun, semua kalian ini adalah sesat kecuali yang aku beri petunjuk kepadanya, maka mintalah petunjuk, mintalah hidayah kepadaku, aku akan beri hidayah kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, kalian adalah orang yang lapar, melainkan orang yang aku beri makan, maka mintalah kepadaku makanan, maka aku akan berikan makan kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya dalam keadaan telanjang kecuali yang aku beri pakaian kepadanya, maka mintalah pakaian kepadaku, maka aku akan berikan pakaian kepada kalian. Kalimat ini adalah penjelasan yang dimana seyogianya tertanam pada hati seorang muslim bahwasanya seorang hamba itu adalah butuh kepada Allah. Kekurangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fi kulli umurik, merasa kurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam semua urusan, ya, kita dibandingkan Allah sangat butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. La tastagni anhu tarfat ain. Sekejap mata pun, ya, kita tidak lepas daripada karunia Allah Subhanahu wa taala, tidak terlepas dari kekuasaan, dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila engkau atau kita ingin mendapatkan maslahat, kebaikan, atau apabila kita ingin dijauhkan daripada mudarat, baik dalam urusan agama atau dunia, maka semuanya kita minta dari Allah Subhanahu wa taala. Kata pengarang kitab, kata pensyarah, fa anta la syai'a laulallah. Engkau tidak ada sedikit pun sekiranya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Wa anta dhalun, dan kalian itu sesat sekiranya bukan Allah yang memberikan petunjuk kepadamu. Wa anta 'arin laula anna Allah kasak, dan engkau adalah orang yang tidak berpakaian sekiranya Allah tidak memberikan pakaian kepadamu. Wa anta ja'i, dan engkau adalah orang yang lapar sekiranya Allah tidak mendatangkan makanan yang engkau makan darinya. Bahkan engkau adalah orang yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala fi nafasin, ya, fi kulli nafasin, terhadap setiap nafas yang keluar dari mulutmu. Butuh kepada Allah dalam petunjuknya dan dalam memberikan, dalam karunia rezeki, pakaian, dan semuanya. Walaisa bika ghaniyun anillah tarfata ain. Semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala yang mencukupinya. Sedikit pun, ya, sekejap mata pun, itu semua tidak ada daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba itu mendekat kepada Allah, kullama arafa hajatuhu lahu, maka demikian pula Allah akan mengetahui apa kebutuhan-kebutuhan hambanya. Kemudian apabila Allah mengetahui kebutuhan hamba, atau seorang hamba mengetahui bahwa dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menyempurnakan kebutuhan hamba tersebut.
Kana iftikaruhu ilaihi a'zam. Adapun butuhnya seorang hamba itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala lebih besar. Walidza faman kana billahi a'rab kana minhu aqrab. Siapa yang lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan lebih dekat kepadanya. Wa ilaihi arja, dan kepadanya lah dia lebih berharap. Wa minhu akhwaf, dan kepada Allah pun dia akan lebih takut apabila seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa kullama kana iftikaruka ila Allah azza wa jalla a'zam, dan apabila butuh kita kepada Allah itu sangat bergantung kepada Allah, bergantung kepada Khalik bukan kepada makhluk, maka itu menunjukkan bahwasanya Allah akan mengabulkan hajat-hajatmu. Karena apabila engkau bertawadu, minta kepada Allah, kemudian menghadapkan wajahmu kepadanya, maka engkau akan mengetahui bahwasanya di tangan Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu. Ya. Sangat mungkin bagi Allah akan mengabulkan doa kita semua. Qala Musa, dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas, bahwasanya disebutkan bahwasanya Musa berkata, inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Sesungguhnya apa yang kau turunkan kepadaku dari kebaikan, sesungguhnya aku itu fakir, sangatlah butuh. Ya, sangat butuh kepada kebaikan. Artinya kebaikan yang Allah berikan kepada manusia, kepada hambanya, itu adalah suatu kebutuhan hamba tersebut dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nuh juga berkata, wa illa taghfirli wa tarhamni, jika engkau tidak memberikan ampunan kepadaku, tidak engkau berikan kasih sayang kepadaku, aku minal khasirin, sungguh aku termasuk orang-orang yang merugi. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian permasalahan atau poin yang kelima, wahai hamba-hambaku, kalian adalah orang-orang yang melakukan dosa baik di malam maupun di siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan akulah yang mengampuni semua dosa-dosa tersebut. Maka mintalah ampun kepadaku, niscaya aku ampuni dosa-dosa kalian. Ini menjelaskan bahwasanya manusia itu tidak terlepas dari perbuatan salah. Wa annahu la yuslim, bahwasanya seorang tidak akan selamat dari ketergelinciran. Maka seorang hamba tidak ada yang terpelihara dari dosa. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam fil hadis sahih, dalam hadis sahih Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, lau lam tuznibu, sekiranya kalian wahai para sahabatku itu tidak melakukan dosa, tidak berbuat dosa sedikit pun, la dhahaballahu bikum, niscaya Allah akan melenyapkan kalian, wala jaa biqaumin yuznibun, maka Allah akan datangkan kaum berikutnya yang berbuat dosa, fayastaghfirunallah, kemudian mereka minta ampun kepada Allah, fayaghfiru lahum, kemudian Allah mengampuni mereka. Hadis riwayat Muslim. Ya. Wa fi hadisin akhar, dalam hadis yang lain disebutkan, kullu bani Adam khata', setiap anak Adam, setiap manusia adalah orang yang melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun, namun sebaik-baik mereka yang melakukan kesalahan adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal 'abdu yukhti', seorang hamba bisa saja melakukan kesalahan, tetapi dia harus mengetahui bahwasanya di tangan Allah ada pengampunan terhadap dosa-dosa, maka dia bersandar kepada Allah, meminta ampun kepadanya apabila dia melakukan kesalahan. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Maha Penyayang, Maha Mulia, yang menerima taubat dan mengampuni kesalahan-kesalahan apabila kita melakukan kesalahan, maka segera bertaubat kepadanya.
Dan apabila kita mengulangi kesalahan itu, maka bertaubat. Walaupun kita berulang-ulang melakukan kesalahan, maka harus kembali melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Adznaba 'abdun zamban." Seorang hamba melakukan kesalahan, faqal, kemudian dia berdoa, "Allahumma ighfirli dzambi." Kemudian kemudian dia berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku." Faqala tabaraka wa ta'ala, lalu Allah berfirman, "Aznaba 'abdi dzanban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru adz-dzamba." Hambaku melakukan dosa, tetapi dia meyakini bahwasanya dia memiliki Tuhan yang mengampuni dosanya. Wa ya'khudzu bidzamb, kemudian diampuni dosa-dosanya, kemudian dia kembali melakukan dosa, kemudian dia meminta ampun lagi, kemudian Allah berfirman, kembali hambaku melakukan dosa, tapi dia yakin bahwasanya Allah mempunyai Rabb yang mengampuni dosa-dosanya. Maka Allah akan senantiasa mengampuni dosa-dosa tersebut. Ya, walaupun ia sudah taubat tapi melakukannya, ya, dengan catatan taubatnya benar-benar, bukan untuk diulangi kembali. Allah berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum." Dan orang yang melakukan fahisyah, dosa yang sangat berat, aw dzalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka, dzakarullaha, lalu mereka mengingat Allah dan meminta ampun, ya, terhadap dosa-dosa mereka. Wa man yaghfiruz dzunuba, dan siapakah yang dapat mengampuni dosa-dosa yang banyak? Illallah, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walam yusirru, tetapi mereka tidak terus-menerus atas apa yang mereka telah kerjakan. Wahum ya'lamun, dan mereka mengetahui. Al-Quran surah Ali Imran ayat 135. Dan di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, annahu yuwaffiquka lil istighfar. Bahwasanya Allah memberikan taufik terhadapmu untuk melakukan istighfar. Ya, tidak semua orang diberikan keleluasaan, tidak semua orang diberikan kemauan untuk melakukan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan tujuan supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ya, Allah yang memberikan taufik untuk kita minta ampun kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Kemudian poin yang berikutnya yaitu poin ke-6 fil hadis, ya, has alal iksar minal istighfar, yaitu anjuran terhadap agar senantiasa meminta ampun kepada Allah terus-menerus. Ya. Wa annahu law istaghfara al-'abd marrat, dan sekiranya seorang hamba melakukan istighfar, meminta maaf kepada Allah, mohon ampun kepada Allah berkali-kali, maka tidak boleh ia putus untuk melakukan istighfar. Ya, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Wallahi inni la astaghfirullah fil yaum." Demi Allah, sesungguhnya aku minta ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah dalam sehari aksar min sab'ina marrah, yaitu lebih daripada 70 kali. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau yang dosa-dosanya diampuni, tetapi beliau bersumpah bahwasanya beliau beristighfar kepada Allah dalam sehari lebih daripada 70 kali, 70 marrah. Nah, kemudian hamba itu lebih butuh, ya, terhadap ampunan Allah, lebih butuh terhadap istighfar, lebih berharap, ya, terhadap istighfar, baik itu pada malam hari ataupun pada siang hari. Kemudian poin yang ke-7, sebagaimana sabda Rasulullah, "Ya ibadi innakum lan tablughu durri." Wahai hamba-hambaku, kalian tidak akan sampai pada memberikan mudarat kepadaku.
walan tablughu naf'i fatanfa'un. Kalian juga tidak akan sampai memberikan manfaat kepadaku. Hamba-hamba seluruh manusia tidak akan sanggup pada tingkat memberikan manfaat maupun mudarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Ghaniyun, ya, tidak butuh terhadap mereka secara mutlak, ya. Secara mutlak, dan itu tidak mengurangi kekuasaan Allah. Ketika seorang hamba atau manusia seluruhnya tidak taat kepada Allah, maka tidak mengurangi sedikit pun apa yang Allah miliki. Tidak mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Karena memang hamba melakukan ketaatan untuk dirinya, bukan memberikan manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lihat, ya, pada zaman kita, ya, terhalangnya orang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara sempurna, ya. Kita bisa beribadah kepada Allah tapi tidak sesempurna sebelum masa pandemi. Namun tidak mengurangi apa-apa bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak mengurangi apa-apa bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wa innama wa huwa la yahtaju li ahadin min khalqi. Allah tidak butuh kepada seorang pun dari hambanya. Dan ketaatan seorang hamba itu sungguh tidak memberi manfaat sedikit pun. Wa innama humul muntafa'un. Dan sesungguhnya yang dapat manfaat itu mereka sendiri apabila taat kepada Allah dan tidak memberikan mudarat kepada Allah walaupun orang itu melakukan maksiat. Ya, seorang melakukan maksiat itu tidak memberikan mudarat kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan mudaratnya kepada pelakunya. Allah berfirman, "Wala yahzunkal ladzina yusari'una fil kufr." Janganlah engkau bersedih karena perbuatan orang-orang dalam kekufuran. Innahum lan yadurrullaha syai'a. Sungguh mereka tidak dapat memberikan mudarat sedikit pun kepada Allah. Maka kekuasaan Allah, kerajaan Allah tidak bertambah dengan ketaatan seseorang. Sekalipun semua yang ada di muka bumi ini melakukan ketaatan kepada Allah, tidak memberikan nilai tambah bagi Allah. So, ini kandungan daripada hadis tersebut. Kalian tidak akan sampai memberi manfaat maupun mudarat kepadaku. Kemudian poin yang ke-8. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum. Wahai hamba-hambaku, jika orang-orang di antara kalian yang pertama atau orang terakhir, baik itu manusia, jin, mereka semua melakukan atau kumpul berdiri di satu lembah. Ya, semuanya berada di situ, dari Nabi Adam sampai terakhir, dari jin dan manusia. Kemudian masing-masing itu mengajukan permintaan, mengajukan permohonannya. Ya. Fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu. Maka aku akan beri setiap orang apa yang mereka minta. Semua orang yang ada di lembah tadi, yang terdiri dari jin dan manusia, dari manusia pertama sampai terakhir, jin pertama dan jin terakhir, dan semua sudah tersampaikan, semua Allah berikan kepada mereka, mana qasadzalika mimma indi, walaupun sudah disalurkan permohonan mereka, sudah diberikan apa yang mereka minta, itu tidak mengurangi apa-apa yang ada padaku, illa kama yanqusul mikhyat, kecuali seperti berkurangnya jarum idza udkhilal bahru, apabila dicelupkan atau dimasukkan ke dalam lautan. Maka jarum itu tidak kelihatan, sedikit sekali, dan ketika kita cari pun tidak akan kita temukan karena saking sedikitnya barang tersebut. Itulah permisalan kebendaharaan atau apa yang Allah miliki, yang Allah bagi-bagikan. Maka sisanya air laut itulah yang Allah miliki, yang belum diberikan kepada hamba-hambanya yang meminta tersebut.
Kemudian hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun seorang hamba, maka perbendaharaannya itu akan hilang, baik karena kemiskinan atau karena kematian atau selainnya. Allah berfirman, "Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin." Apa yang kalian miliki itu akan hilang, dan apa yang ada di sisi Allah itu akan terus-menerus tetap selama-lamanya. Baqin, yaitu akan tetap. Dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 96. Dan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Yaminullah mal'a saha'al laili wan nahar. Bahwasanya perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala penuh dengan pemberian-pemberian. Ya, penuh dengan pemberian-pemberian. Kemudian yang terakhir, hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi innama hiya amalukum uhsiha lakum. Itulah amalan-amalan kalian yang aku catat kepada kalian, kemudian nanti aku akan sempurnakan kepadanya. Aku akan sempurnakan pahalanya. Siapa yang mendapatkan kebaikan, maka hendaknya dia memuji Allah. Falyahmadillah. Tetapi siapa yang mendapati selain kebaikan, maka janganlah ia mencela kecuali dirinya sendiri. Hamba-hamba, perbuatan hamba, amalan-amalan seorang hamba dari kebaikan atau keburukan akan dihitung dan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian akan dibukakan kepada makhluk, wa tuzharu yaumal qiyamah, akan ditampakkan di hari kiamat, likulli abdin a'maluhu, kepada setiap hamba amalan-amalannya itu akan ditampakkan. Kemudian akan diketahui amalan-amalan tersebut tidak ada yang luput darinya sedikit pun. Sehingga dalam surah Al-Zalzalah ayat 7-8 Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang melakukan amalan sebesar biji zarah kebaikan, maka dia akan melihatnya. Siapa yang melakukan keburukan sebiji zarah pun dia akan melihatnya. Falan yudi alallahi azza wa jalla. Maka itu tidak akan hilang di sisi Allah Subhanahu wa taala perbuatan ketaatan atau kemungkaran. Qalla au kasur. Baik itu sedikit ataupun banyak tetap akan ada, tetap akan tercatat. Qaulun au fi'lun, baik itu berupa ucapan ataupun perbuatan, semuanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mencatatnya. Wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah menjadi saksi atas semua itu. Wa wajadu ma 'amilu hadira. Dalam surat Al-Kahfi ayat 49, dan mereka mendapati apa yang telah mereka lakukan dahulu. Ya, mereka akan menemukan amalan-amalannya. Wala yazlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi seorang pun. Kemudian pada hari kiamat itulah dinampakkan catatan-catatan, watun syarus suhuf, kemudian dibukakan suhuf, ya, catatan-catatan tersebut, watazharul mukhfiyat, maka dinampakkan hal-hal yang sembunyi. Fahunaka man wajada khairan, nah, maka siapa yang mendapati kebaikan, wa ta'atan, ya, kemudian ketaatan, dia akan mendapatkan catatannya penuh dengan ketaatan, maka dia hendaknya atau wajib untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menisbahkan keutamaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi siapa yang mendapati catatannya atau keburukan-keburukan, maka jangan sampai ia mencela orang lain kecuali dia cela dirinya. Maka bagi seorang mukmin agar senantiasa bersungguh-sungguh dalam ketaatan dan amal soleh, agar dia memuji, ya, perbuatannya terpuji apabila
naik kepada Allah Subhanahu wa taala catatan-catatan amalnya. Maka kesimpulannya hadis ini menjelaskan bahwasanya maha kayanya Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh kepada hamba. Ya, tidak butuh terhadap ibadahnya hamba, tidak butuh terhadap maksiatnya hamba, tidak memberikan manfaat maupun mudarat semua itu. Ya. Wa faqrul makhluk, dan hadis ini menjelaskan bagaimana makhluk itu tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa Allah kita adalah tidak ada apa-apanya. Ya. Wa man dhalla fa 'alaiha. Nah, wa sa'atal fadlillah, dan hadis ini menunjukkan luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak butuh terhadap makhluknya, tidak butuh terhadap ciptaannya. Maka siapa yang mendapat petunjuk, maka bagi dirinya, tapi siapa yang tersesat, maka itu atas dasar dirinya juga. Kemudian hadis ini adalah hadis yang sangat agung, ya, yang dimana seorang hamba mentadaburinya, ya, banyak belajar dari hadis ini, yaitu kita ambil dari hadis yang ke-24, ya, dari Arba'in An-Nawawi. Ya, siapa yang ingin memperdalam atau membaca kembali, maka boleh merujuk kepada hadis yang ke-24 dari kitab Arba'in An-Nawawi. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Ya, kurang lebih mohon dimaafkan apabila masih ada tersisa waktu untuk kita diskusi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ini ada satu pertanyaan Pak Ustadz dari jamaah. Nah, apakah definisi dari zolim itu, dan apakah zolim itu sebatas interaksi manusia terhadap manusia lainnya saja? baik. Nah, pertama yang perlu kita ketahui bahwasanya definisi secara umum adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Wad'u syai' fi ghairi mahalli. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya itu adalah zalim, dan zalim adalah lawan daripada adil. Adapun adil yaitu definisinya persis, yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya, ketika kita memberikan, ya, uang jajan misalnya kepada anak-anak kita, maka ukuran adilnya adalah bukan ukuran sama, tetapi ukurannya adalah ukuran kebutuhannya, sesuai dengan kebutuhan. Kita memperhatikan, ketika kita memperhatikan di antara semua anak-anak kita, dikecualikan satu, maka dia keluar dari berbuat adil, maka dia termasuk adalah orang-orang yang zalim. Itu contoh kecil. Maka di antara kezaliman terhadap manusia adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kemudian zalim itu adalah melakukan keburukan kepada seorang. Ya. Kemudian apakah zalim itu sebatas interaksi dengan manusia? Zalim itu bisa melakukan kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang melakukan dosa kepada Allah, ya, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dia tidak bertaubat, ya, dia tidak kembali kepada Allah, maka dia sudah melakukan kezaliman, tetapi kezalimannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun zalim yang dikhawatirkan itu adalah doa-doa orang yang terzalimi, sangat mustajabah, diijabah oleh Allah, walaupun yang melakukan doa tersebut, orang yang terzalimi itu adalah orang yang berpelaku maksiat atau orang yang jahat, tetapi ketika dia terzalimi, maka Allah akan mengabulkan. Ittaqu da'watal mazlum, takutlah kalian terhadap doanya orang yang terzalimi. Jadi zalim itu maknanya bisa zalim kepada diri sendiri, zalim kepada orang lain, zalim kepada berbuat zalim kepada binatang, ya, dengan menyiksanya, itu juga berbuat zalim. Nah, wallahu taala a'lam. Gitu Mas Ustaz. Mungkin satu lagi Ustaz ya. Nah, tadi terkait doa orang yang zalim itu kan makbul ya. Bagaimana jika isi doanya itu negatif, misalkan mendoakan agar orang tersebut celaka gitu. Dan apa mungkin itu berbalik ke orang yang mendoakan tersebut? Ini doa orang yang terzalimi.
Ya, Baik. Nah, orang yang terzolimi itu adalah doanya dikabulkan. Entah itu doanya untuk mencelakai. Ya. Misalnya ketika orang terzolimi, kemudian dia berdoa, ya Allah, aku tidak mampu untuk melakukan membalas kezoliman mereka, tetapi engkau mampu membalas kezolimannya mereka, kezoliman yang mereka lakukan terhadap diriku. Nah, ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud di sini adalah dikhawatirkan doa-doa untuk mencelakakan orang, ya, memberikan untuk memberikan dampak buruk kepada orang yang melakukan kezoliman tersebut. Hatta doa-doa seperti itu, maka Allah akan mengabulkannya. Nah, makanya penekanannya adalah takutlah kalian kepada doa orang yang terzolimi. Nah, wallahu a'lam. baik, terima kasih Ustaz. Mungkin sudah cukup Ustaz ya untuk hari ini. Kan bisa ditutup dengan doa Pak Ustaz. Dipersilakan. Baik, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna mimman shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Allahumma ja'alna mimman qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Allahumma ja'alna mimman wajada lailatul qadr. Allahumma arzuqna lailatul qadr. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.